Pada saat kita melakukan pemeliharaan kontinu atau berkala pada suatu kendaraan, yang pasti kita secara berkala juga akan mengecek bagian-bagian tertentu. Memang pada umumnya orang akan menganggap sepele masalah cop busi, tapi ini memegang peran penting. Kalau cop busi ini tidak bisa bekerja dengan baik, maka kinerja motor kita juga tidak bisa optimal. Hai Sobat Pemburu, kita kembali lagi di podcast otomotif. Masih kembali lagi tentu saja bersama Garnis di sini. Dan di sebelah saya seperti biasa ada Pak Ranta dari tim Research and Development PT Fuboru Indonesia. Halo Pak, semangat pagi Pak. Semangat pagi Bu. Semangat pagi. Nah Hani seperti biasa ya Pak ya, kita bakal nge-review produk-produknya Fuboru. Kalau misalkan dulu mungkin kita sempat nge-review seperti gasket, terus juga ada brake pad, brake shoe, terus ada juga Fuboru electrical component. Ya itu ada banyak banget ya Pak ya. Barang-barangnya Fuboru. Dan sekarang ini Fuboru mengeluarkan produknya yang terbaru. Apa itu? Jeng jeng jeng. Ini dia cop busi guys ya. Sobat Fuboru, jadi ini adalah cop busi. Produk keluaran terbarunya dari Fuboru. Kalau kita lihat dari packagingnya memang simple seperti ini ya. Sobat Fuboru, jadi ini ditutupi sama plastik plastik dan juga ada keterangannya ini cop busi di sebelah sini dan juga ada keterangan jenis kendaraannya. Betul. Honda Vario, Suzuki Satria dan sebagainya. Dan ini handy ya Pak ya. Jadi kalau misalkan mau dibawa kemana-mana itu gampang, itu lebih mudah. Dan juga ada penjelasan di bagian belakangnya ini ya, Sobat Fuboru. Ini bahannya berkualitas, terus juga lebih awet tentunya dan tahan sama cuaca ekstrim. Apalagi kayak sekarang ini cuaca lagi ekstrim, pasti berpengaruh juga ke mesin motor ya Pak ya. Nah ini kuat ya Sobat Fuboru. Oke, nah sekarang karena kita sudah akan mereview tentang cop busi, nah mungkin dari Pak Ranta selaku Research and Development-nya Fuboru Indonesia nih Pak, bisa dijelaskan dulu nih tentang cop businya. Cop busi, sebelum kita akan menambah ke yang tipe-tipe yang lain, saya ingin mengutarakan dulu, memberikan definisi dari fungsi dari cop busi. Cop busi adalah fungsinya untuk mengalirkan arus listrik yang berasal dari koil atau mesin ke arah busi. Ke arah busi. Betul. Jadi listrik yang dihasilkan oleh mesin, yang dihasilkan oleh koil itu akan dialirkan ke busi untuk menimbulkan daya bakar sehingga terjadi ledakan untuk menghidupkan mesin. Nah, untuk menyambungkan kabel ke busi itu perlu namanya konektor atau alat yang untuk menghubungkan. Nah, alat ini tidak boleh bergerak atau alat ini harus selalu keadaan stabil karena kalau alat ujungnya bergerak maka tingkat arus yang dihasilkan kan akan terjadi putus hendak itu akan mengganggu kinerja kendaraan. Oleh karena itu butuhkan suatu alat yang namanya cop busi ini. Jadi ini fungsinya adalah untuk menyambungkan kabel konektor dari koil ke busi. Untuk mengalirkan arus listrik. Fungsinya seperti itu. Nah mungkin buat Sobat Fuboru yang mungkin masih sekolah ya di SMK, mungkin ada yang nanya, ini kira-kira kalau misalkan busi itu nggak pakai cop businya masih bisa nggak sih Pak? Atau gimana tuh? Cop busi ini biasanya kan kita kalau ingin tahu lihat cop busi ini bisa hendaknya itu kita lihat dari pada saat kita menggunakan. Cop busi itu sama dengan kendaraan yang lainnya, sama dengan spare part yang lainnya, butuh namanya pemeliharaan. Pada saat kita melakukan pemeliharaan kontinu atau berkala pada suatu kendaraan, yang pasti kita secara berkala juga akan mengecek bagian-bagian tertentu. Memang pada umumnya orang akan menganggap sepele masalah cop busi, tapi ini memegang peran penting. Kalau cop busi ini tidak bisa bekerja dengan baik, maka kinerja motor kita juga tidak bisa optimal. Tidak bisa optimal, itu dia Sobat Fuboru. Nah ini kira-kira nih Pak, untuk cop busi bener gak sih, kan katanya kan cop busi itu sebenarnya beda ya Pak ya, ada yang katanya buat matic, ada yang buat manual ya. Nah itu mungkin penjelasannya gimana tuh Pak? Memang cop busi itu tidak sama antara matic dan manual. Ada beda-bedanya karena dari segi mesin atau bentuk mesinnya, tempat letaknya busi itu pun berbeda. Di sini Fuboru juga mengeluarkan beberapa
tipe yang berbeda-beda karena yang berbeda. mengikuti bentuk mesinnya. Jadi seperti yang di Beat FI, Mio J, Vario itu kan beda. Beda juga ya? Beda. Walaupun sama-sama Matic tuh ya Pak ya? Sama-sama Matic. Oke. Yang jelas bentuknya beda. Akhirnya kita juga mengikuti apa yang ada di pasar ya? Ada di pasar. Kita sesuaikan dengan yang ada di pasar. Jadi seperti gitu. Oke, nah ini kira-kira nih Pak, kalau misalkan masalah chop busi ini ya, untuk pemeliharanya sendiri itu seperti apa? Karena kan pasti kan, tadi sempat disinggung kan ya Pak ya, kalau misalkan perlu ada perawatannya. Emang perawatannya seperti apa itu? Apakah memang tuh harus kayak ada waktu berkalanya setiap 6 bulan sekali atau mungkin setahun sekali? Itu gimana tuh Pak? Perawatan berkala pasti ya kita ngikutin. Cuman biasanya chop busi itu tidak mempunyai batas waktu. Berapa kilo harus diganti, berapa waktu, mengikuti dari keadaan fisik. Keadaan fisik. Betul. Jadi biasanya karena busi ini berada di tempat yang suhu atau temperaturnya tinggi. Karena dekat mesin juga ya. Betul. Jadi di situ kan kalau besi, kalau karet ataupun plastik terlalu lama kena panas, pasti akan timbulnya seperti kayak apa ya? Rapuh gitu ya, mudah hancur. Meluber itu ya apa ya? Iya, atau gampang pecah. Kalau orang Jawa bilang itu mubrul seperti gitu. Atau getas. Nah itu biasanya seperti gitu, itu harus sudah diganti. Tapi di sini Fuboru mengeluarkan produk yang mungkin di atas rata-rata. Jadi produk yang kita gunakan adalah dengan bahan yang pilihan di atas rata-rata produk yang ada pada umumnya. Seperti gitu. Oke, itu ya Pak ya. Berarti yang membuat kenapa kok kira-kira chop busi itu bisa cepat rusak ya, karena dia kan karena deket sama mesin. Jadinya ya mungkin gampang apa ya? Otomatis kan kalau suatu bahan plastik atau karet yang terlalu lama dengan keadaan yang panas, pasti kita akan mengalami semacam kerapuhan. Kerapuhan ya, kayak leleh gitu ya Pak ya. Betul, seperti gitu. Atau hancur seperti itu. Hancur. Iya. Oke, nah untuk menjaga kondisi seperti itu dari Fuboru sendiri gimana sih Pak untuk pengembangan tentang chop businya ini? Nah kira-kira ada nggak sih yang membedakan juga mungkin dari produk brand di luar sana sama yang punya Fuboru sendiri? Secara umum hampir semuanya sama. Sama ya? Sama. Tapi biasanya pemilihan bahannya mungkin ya? Jadi mungkin kalau fungsi, letak dan bentuknya kalau itu mengikuti aturan yang ada hampir semuanya sama. Cuman bedanya ya seperti kata tadi, bahan yang kita gunakan. Jadi waktunya lebih panjang dan mungkin sistem pembakarnya juga akan lebih baik karena konektor dan resistornya yang kita gunakan juga sesuai standar yang sudah dianjurkan. Pokoknya ini standar Indonesia ya Pak ya, standar SNI. SNI ya. Standar SNI. Jadi nggak perlu khawatir ya Sobat Fuboru ya, karena ini udah SNI dan sudah sesuai dengan kebutuhan motor kalian. Iya. Gitu. Nah, untuk harganya sendiri gimana sih Pak? Harganya chop busi ini? Untuk harga, saya pikir ini masih terjangkau di pasaran. Terjangkau dengan bahan yang memang pilihan yang berkualitas, tapi masih terjangkau juga ya? Kita masih harga terjangkau dan kompetitif dengan produk-produk ya, sejenis yang ada di luar. Nah, itu dia. Nah, untuk tipe-tipenya sendiri Pak, yang udah kita keluarin itu apa aja Pak? Untuk saat ini Fuboru mengeluarkan beberapa tipe. Selain kita punya tipe yang umum atau general, kita mengeluarkan 6 tipe, yaitu untuk yang Beat FI, Mio J, Vario, dan satu lagi, ini bukan motor Matic, tapi ini salah satu juga motor yang disukai para kaula muda. Apa, Satria Pak? FU. Satria FU. Satria FU. Jadi ini ya. bentuknya beda, Satria FU. Oh iya, benar. Dari segi kita bisa lihat dari sini, motor nggak semuanya sama bentuknya. Iya betul ini. Ini ada yang agak sedikit besar ininya, ini ada yang kecil banget ya. Punya Vario malah kecil ya Pak ya. Vario malah kecil. Nah ini kan kita mengikuti bentuk dari chop busi ini mengikuti bentuk mesin yang ada. Oke. Ini salah satu kepeduliannya Fuboru juga ya Pak ya, untuk menyesuaikan dengan motor yang ada di pasaran. Jadi Fuboru berinovasi atau menginginkan bisa memenuhi apa sih kebutuhan pasar otomotif khususnya roda 2. Oke. Nah ini kalau kita lihat dari produknya ya Sobat Fuboru ya, ini emang plastik ya, bener kayak seperti yang Pak Ran tadi jelasin ya? Yang ini ujungnya karet. Oh karet ya, karet. Kalau ini yang plastik. Kalau yang ini karet plastik, yang ini karet. Ya? Karet ini fungsinya untuk menahan kotoran atau air, percikan air pada saat motor itu digunakan di jalan. Oke. Sehingga tidak mengganggu kinerja dari sistem pembakaran. Oke, nah ini ya. Dan ini kayaknya karetnya juga
cukup tebal ya Pak ya? Tebal dan elastis. Elastis, ya betul ini. Umurnya tahan lama. Umurnya tahan lama. Makanya tadi kan sempat disebutkan juga nggak ada durasi waktu penggantiannya ya. Iya. Pokoknya untuk supaya kita tahu kapan harus diganti, ya dilihat dari performance dari motornya itu ya, kendaraannya ya. Seperti itu. Jadi ini tuh ada Vario, Mio, terus Mio J, Beat FI. Beat FI Dan sama satu lagi, Satria FU. Nah itu dia. Ini untuk para kaum lelaki ya. Itu. Oke, nanti ini kalau misalkan Sobat Fuboru mau mendapatkan produk ini bisa didapatkan di bengkel-bengkel, di toko otomotif juga ya. Sudah tersebar di seluruh Indonesia. Karena Fuboru sendiri sudah ada 15.000 partner ya Pak ya, yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan kalau misalkan Sobat Fuboru mungkin males keluar rumah, pengennya yang lebih gampang untuk mendapatkan cap busi, bisa beli di marketplace juga ya Pak ya. Ada di Tokopedia dan juga Shopee. Itu dia. Kalau Sobat Fuboru nih misalkan ada mau nanya-nanya lagi nih soal cap busi, langsung aja ketik pertanyaannya di kolom komentar, nanti Pak Ranta bakal bantu ngejawab juga ya Pak ya. Siap. Gitu. Oke, mungkin sekian ya Pak ya untuk kita review sedikit soal cap busi. Sobat Fuboru juga kalau misalkan ada pertanyaan lainnya atau pengen nih kira-kira nextnya kita bakal review produk apa dari Fuboru, langsung juga komen di bawah ini ya, komen di bawah ini. Jangan lupa juga subscribe YouTube channelnya Fuboru Indonesia, follow Instagramnya juga, dan juga coba kunjungin deh TikToknya Fuboru Indonesia. Oke, kalau gitu kita pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Bye bye.